Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat. Kita akan mulai ceritanya. Bandara Riyadh terasa begitu asing. Udara panas dan kering menyambut Siti ketika ia melangkahkan kakinya keluar dari terminal. Di tangan, ia hanya membawa satu koper kecil yang sudah mulai lusuh. Matanya berkaca-kaca, menahan rindu yang baru saja dimulai. Ini pertama kalinya ia meninggalkan tanah kelahirannya, memikul beban besar keluarga yang berharap banyak dari gaji kecil yang akan ia kirimkan setiap bulan. Siti berusia 26 tahun, dari desa kecil di Jawa Tengah. Pendidikan tak tamat SMA, peluang kerja di kampung nyaris tidak ada. Ketika agen menawarkan pekerjaan di Arab Saudi, Siti tidak banyak berpikir. Yang penting ada penghasilan, apapun risikonya. Seorang pria Arab berjubah putih dan berkacamata, hitam berdiri di antara kerumunan, memegang papan bertuliskan nama Siti. Dia tampak angkuh, bahkan dari kejauhan. Siti menghampirinya dengan langkah ragu. Anti Siti? Tanyanya dengan bahasa Inggris patah-patah. Disambung beberapa kata Arab. Siti mengangguk cepat. Yes, Ana Siti. Bahasa Inggris dan Arabnya kacau. Ia hanya tahu sedikit dari pelatihan kilat di Jakarta. Pria itu tidak banyak bicara. Hanya menunjuk ke arah sebuah mobil hitam besar yang diparkir dekat trotoar. Tanpa banyak pilihan, Siti menurut. Di dalam mobil, seorang pria lain, berkulit lebih gelap dan berjenggot tipis, duduk di belakang kemudi. Dia tersenyum sekilas ke arah Siti. Amir, katanya sambil menepuk dada. Ana shofir, driver. Siti mengangguk lagi, gugup. Semuanya serba asing. Ia tak berani banyak bicara. Mobil melaju meninggalkan bandara, membawa Siti menuju takdir yang tidak. Ia tahu, menuju rumah majikannya, keluarga Al-Fayez. Sepanjang perjalanan, Siti hanya diam, sesekali mencuri pandang ke Amir melalui kaca spion. Amir tampak tenang, mengemudi dengan santai, kadang bercakap dengan majikan laki-laki di kursi belakang dalam bahasa Arab yang cepat dan tak bisa ia mengerti. Setelah 1 jam perjalanan, mobil berhenti di depan gerbang besi tinggi. Di baliknya, berdiri sebuah rumah megah bercat putih gading, dengan jendela-jendela besar dan taman terawat. Siti menelan ludah. Ini jauh dari bayangannya tentang tempat kerja. Pintu utama dibuka oleh seorang perempuan paruh baya, mengenakan abaya hitam dan kerudung rapat. Wajahnya kaku, matanya tajam menilai. Hada Siti, ujar pria majikan sambil mendorong Siti sedikit ke depan. Jadid, baru. Perempuan itu, yang nanti akan Siti kenal sebagai Hanan, tidak menjawab. Ia hanya mendengus ringan, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Isyarat jelas bahwa Siti harus mengikutinya. Hari itu, Siti resmi menjadi bagian dari rumah tangga Al-Fayez. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada senyum ramah, hanya tugas, perintah, dan tatapan curiga. Siti tidur di sebuah kamar kecil dekat dapur, hanya berisi kasur tipis, lemari kayu reot, dan kipas angin tua. Ia duduk di atas kasurnya malam itu, menatap langit-langit yang kosong, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hati, Siti berjanji, apapun yang terjadi, ia harus bertahan. Demi keluarga, demi masa depan. Namun ia tidak tahu. Malam itu adalah awal dari jalan panjang yang penuh jebakan, tipu muslihat, dan pengkhianatan yang perlahan akan menyeretnya ke dalam badai kehidupan keluarga Al-Fayez. Hari-hari pertama Siti berjalan lambat. Setiap pagi ia membersihkan rumah, menyajikan sarapan untuk keluarga Al-Fayez, dan membantu di dapur di bawah pengawasan ketat Hanan. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia hanya fokus bekerja. Namun, satu hal mulai terasa aneh. Khalid, majikan, laki-lakinya, perlahan memperlakukan Siti berbeda. Awalnya, Siti mengira itu hanya basa-basi.
Kadang-kadang Khalid berhenti di dapur, bertanya apakah Siti sudah makan. Pernah suatu sore, saat Siti sibuk mencuci mobil di halaman, Khalid menawarkan air dingin. "Anti tabana, Siti. Hunama air," katanya sambil menyerahkan botol. Senyumnya ramah. Siti bingung. Ia mengangguk kaku, mengambil botol itu dengan tangan gemetar. "Syukran," gumamnya. Perhatian Khalid makin sering datang, tapi selalu tersembunyi di balik tindakan-tindakan kecil. Ia memperhatikan apakah Siti terlalu lelah. Ia kadang kebetulan, lewat ketika Siti membersihkan ruang kerja, kadang sekadar melemparkan senyuman yang menurut Siti aneh rasanya. Tidak wajar. Siti mulai merasa tidak nyaman, tapi ia tahu harus hati-hati. Di negeri orang, salah langkah sedikit saja bisa fatal. Setiap kali Khalid mendekat, ia pura-pura sibuk, menundukkan kepala, tidak membalas tatapan. Namun Khalid bukan orang bodoh. Ia menyadari ketakutan Siti, dan justru itu membuatnya semakin berani. Ia tahu bagaimana bermain peran. Di depan Hanan, ia tetap suami yang dingin dan serius. Di belakang Hanan, ia perlahan menggerogoti benteng pertahanan Siti. Pada suatu malam, Siti sedang membersihkan ruang tamu sendirian. Lampu ruangan redup. Hanan sedang keluar menghadiri acara keluarga, meninggalkan rumah hanya dengan Khalid dan Amir, sang supir. Amir di luar rumah mencuci mobil. Siti merasa agak tenang, hingga mendengar langkah kaki mendekat. Khalid berdiri di ambang pintu, mengenakan gamis putih, tangannya menyelip di belakang punggung. "Inti tabana?" tanyanya pelan. Siti mematung, sapu masih di tangan. La, ana tamam," jawabnya gugup. Khalid tersenyum samar. Ia melangkah mendekat. Jaraknya hanya tinggal beberapa langkah dari Siti. Udara di antara mereka terasa berat. "Kalau capek, bilang. Ana, aku bisa atur. Entar rehat," katanya. Beralih ke bahasa Inggris seadanya. Siti hanya bisa mengangguk cepat-cepat. Jantungnya berdegup kencang. Saat itu juga Amir masuk lewat pintu belakang, membawa ember. Suasana canggung itu langsung pecah. Khalid berdehem dan berbalik pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Siti menghela napas panjang, keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia sadar, mulai saat ini, rumah ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya mengintainya. Malam itu, untuk pertama kalinya Siti benar-benar takut. Bukan pada pekerjaan berat, bukan pada kerasnya negeri orang, tapi pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Perhatian seorang pria beristri yang bermain dengan api, dan Siti tahu, kalau ia tidak hati-hati, ia bisa terbakar. Bagian 3. Kecurigaan. Hanan sudah seminggu Hanan memperhatikan perubahan kecil di rumah itu. Ia bukan perempuan bodoh. Ia hidup lama dalam budaya yang mengajarkan bahwa kesetiaan suami bisa hilang secepat bayangan di bawah panas matahari. Dan Khalid, suaminya yang selama ini dingin dan berjarak, tiba-tiba lebih sering pulang cepat, lebih lama berada di rumah, dan sesekali melemparkan tatapan aneh ke arah pembantu baru mereka. Siti Hanan memperhatikan semua itu dari balik kerudung hitamnya, diam mengamati. Ia mulai mencatat detail kecil. Khalid yang kadang berdiri terlalu lama di dapur dengan alasan mengambil minum. Khalid yang kebetulan berada di dekat ruang cuci saat Siti beres-beres. Bahkan senyum tipis Khalid yang tidak pernah ia lihat diberikan kepada siapapun, apalagi kepada seorang pembantu. Pada suatu sore, saat Siti sedang mengepel ruang tengah, Hanan berdiri di lantai atas, mengintip dari celah pagar balkon. Ia melihat Khalid berbicara pendek dengan Siti, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Siti tampak gugup, menunduk dalam-dalam, tangan mengepal erat di atas gagang pel. Hanan mengepalkan jemarinya, kukunya menekan telapak tangan. Ada sesuatu, dan ia harus mengetahuinya. Malam itu, Hanan memanggil Amir ke ruang cuci, tempat biasa para pekerja berkumpul setelah semua majikan tidur. "Amir," Hanan berbicara dalam bahasa Arab cepat, suaranya pelan namun tajam. "Apakah ada yang aneh dengan Khalid dan Siti?" Amir, supir Pakistan yang sudah lama bekerja untuk keluarga Al-Fayez,
menundukkan kepala. Wajahnya kaku. Ia tahu, dalam rumah ini, mulut yang salah bicara bisa membawa bencana. Saya tidak tahu, madam, jawab Amir hati-hati. Saya hanya lihat mereka kadang berbicara. Tidak banyak. Hanan menatap Amir lama. Ia tahu pria itu tidak berani berbohong, tapi juga tidak berani berkata terlalu banyak. Cukup Hanan sudah mendapatkan konfirmasinya. Sejak malam itu, Hanan mulai bergerak dalam diam. Ia mengatur jadwal baru untuk Siti. Lebih banyak kerja di area terbuka, lebih sedikit di dalam rumah. Ia mulai memantau keluar masuk kamar, mengawasi jam makan, bahkan mengatur agar Siti dan Khalid jarang sekali bertemu dalam satu ruangan tanpa dirinya. Tapi semakin keras Hanan mencoba mengontrol, semakin ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Sesuatu yang tidak bisa ia jangkau hanya dengan pengawasan. Di ruang dalam hatinya yang terdalam, Hanan tahu, ini bukan sekadar ketakutan. Ini adalah awal dari pengkhianatan yang perlahan, tapi pasti, mulai membusuk di dalam dinding, rumah megah mereka, dan Hanan bersumpah dalam hatinya. Kalau pengkhianatan itu nyata, ia akan menghancurkan semuanya. Khalid tahu, Siti adalah gadis polos, rapuh, terjebak di negeri asing tanpa pelindung. Ia tidak bisa memaksa tapi ia bisa bermain di celah ketakutan dan kelemahan Siti. Setiap kesempatan, Khalid menyusupkan racunnya, perlahan, halus, dan sistematis. Suatu malam, saat Hanan pergi menghadiri pertemuan keluarga dan Amir mengantar ke tempat lain, Khalid mendapati Siti membersihkan ruang tamu sendirian. Lampu gantung hanya menerangi sebagian ruangan. Siti membungkuk, menyeka lantai, tidak menyadari kehadirannya. Siti, suara Khalid serak, hampir seperti bisikan. Siti terkejut. Ia menegakkan tubuh, memeluk kain pel ke dada, menunduk dalam-dalam. Naam Sayyid. Khalid mendekat, jaraknya sengaja dipersempit, membuat napas Siti sesak. Ia tersenyum samar. Suara beratnya memecah keheningan. Anti amal jayyid. You work good. Very good, katanya. Setengah Inggris, setengah Arab. Siti menggigit bibir. Syukran, Syed. Suaranya lirih. Khalid menghela napas, seolah sedang berat hati. Lalu, dengan nada lebih lembut, ia menambahkan, Auntie deserve better. You not slave here. You good woman. Siti hanya berdiri kaku. Otaknya berteriak untuk lari, tapi tubuhnya membeku. Ia sadar arah pembicaraan ini salah. Sangat salah. Melihat Siti tidak bergerak, Khalid melangkah lebih dekat, menurunkan suaranya, menjadi lebih pribadi. Ana mungkin bisa kasih kamu hidup baru. Bukan cuma pembantu, mungkin jadi istri. Kata-kata itu menghantam Siti seperti tamparan. Ia mendongak, matanya membelalak. Tapi Khalid hanya tersenyum tipis, wajahnya sedingin marmer. Kamu pikir istri saya tahu? Hanan? Khalid mendesis pelan. Dia sibuk. Dia tidak peduli. Ana, saya peduli kamu, Siti. Siti menunduk cepat, jantungnya seperti mau meledak. Ia tahu ini jebakan. Tapi ia juga tahu, di Arab Saudi, menolak, majikan bisa berujung buruk. Pemecatan, deportasi, bahkan lebih buruk. Ia tidak punya perlindungan. Khalid membaca ketakutannya dengan sangat jelas. Ia menepuk bahu Siti ringan, cukup untuk membuat tubuh gadis itu gemetar, lalu berlalu pergi, seolah tak terjadi apa-apa, meninggalkan aroma parfum mahalnya menggantung di udara. Siti jatuh terduduk di lantai. Ia merasa kotor, terkepung. Tapi lebih dari itu, ia tahu, ini bukan sekadar rayuan, ini ancaman. Jika ia menolak terlalu keras, bisa jadi hidupnya di negeri ini akan berakhir lebih cepat dan lebih buruk daripada yang pernah ia bayangkan. Malam. Itu sambil menangis diam-diam di sudut kamarnya yang pengap, Siti sadar. Bertahan berarti bermain. Dan permainan ini penuh racun. Beberapa hari berlalu, tapi rasa sesak itu tak pernah pergi dari dada Siti. Setiap suara langkah kaki membuatnya melompat.
Setiap sorot mata Khalid terasa seperti jerat yang makin mengencang. Di dapur, di halaman, bahkan di ruang cuci, ia merasa diawasi. Tidak hanya oleh Khalid, tapi juga oleh mata-mata tak kasat mata yang bisa menjatuhkannya kapan saja. Ia mencoba mencari alasan untuk menghindar, memperlambat pekerjaan, menyibukkan diri di luar rumah, bahkan pura-pura sakit. Tapi Khalid terlalu licik. Ia tidak menekan terang-terangan. Ia membiarkan jebakannya tetap menganga, membuat Siti menggantung di antara ketakutan dan harapan palsu. Suatu malam, saat selesai membersihkan kamar tidur utama, Siti menemukan sebuah amplop putih diselipkan di bawah botol parfum Hanan. Tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya hanya ada 1 lembar uang rial dalam jumlah besar dan secari kertas bertuliskan dalam bahasa Inggris seadanya. For you, more later if you smart. Siti hampir muntah di tempat. Tangannya bergetar, matanya panas. Ia tahu maksud Khalid jelas. Ini bukan lagi sekadar perhatian. Ini suap. Tapi apa pilihannya? Pulang berarti kegagalan. Tinggal berarti menyerahkan diri pada sesuatu yang lebih buruk dari kemiskinan, kehinaan. Malam itu, di kamarnya yang pengap, Siti menangis dalam diam, menutup wajah dengan bantal agar isaknya tidak terdengar. Ia berpikir tentang ibunya yang sakit di kampung, tentang adik-adiknya yang butuh biaya sekolah. Ia berpikir tentang bagaimana keluarganya memasrahkan segalanya kepadanya. Semakin ia berpikir, semakin keras tekanan itu menghancurkannya dari dalam. Di satu sisi, Khalid menjanjikan jalan keluar. Perlindungan, uang, mungkin status. Di sisi lain, ada dosa, ada bahaya, ada kehancuran yang ia belum berani bayangkan. Siti tahu, apapun keputusannya, hidupnya tidak akan pernah kembali utuh. Dan lebih buruknya, ia sadar, waktu untuk memilih hampir habis. Khalid bukan tipe pria yang sabar menunggu. Di bawah langit Arab yang pekat, dengan embusan angin kering menusuk tulang, Siti memeluk lututnya erat-erat dan berbisik pada dirinya sendiri. Ya Allah, tolong, tunjukkan aku jalan keluar sebelum aku hancur seluruhnya. Amir sudah lama bekerja untuk keluarga Al-Faiz. Ia tahu seperti apa dunia di balik dinding rumah-rumah mewah Arab Saudi. Ia tahu bagaimana tuan-tuan rumah bisa menghancurkan hidup orang kecil hanya dengan 1 perintah. Itulah mengapa ia memperhatikan perubahan kecil dengan mata tajamnya. Khalid yang terlalu sering mondar-mandir dekat dapur. Siti yang lebih banyak menunduk, lebih banyak diam, wajahnya tegang setiap kali bertemu Khalid. Hanan yang matanya semakin tajam setiap hari. Amir tahu badai akan segera datang. Dan di tengah badai itu, Siti akan jadi korban pertama. Pada suatu siang yang panas, saat Siti sedang menyapu halaman belakang, Amir pura-pura membersihkan mobil dekatnya. Ia melirik ke sekitar, memastikan tidak ada yang mengawasi, lalu mendekat perlahan. Madam, careful, bisiknya cepat dalam bahasa Inggris patah-patah. Siti menghentikan sapunya, menoleh kaget. Apa? Amir menunduk, berbicara lebih cepat, berbisik seperti angin. Syed, Khalid, not good. He play. You, big problem if follow. Siti menatapnya, wajahnya pucat. Ia mencoba berpura-pura tidak mengerti, tapi Amir menggeleng cepat. Saya tahu. Semua pekerja di rumah tahu. Lanjut Amir dalam campuran Inggris dan Arab. Kalau Madam Hanan tahu benar, kamu, musibah. Siti menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tidak berani bicara. Amir melirik ke jendela lantai atas, tempat Hanan sering mengawasi. Ia tahu risikonya membantu Siti. Tapi hatinya tidak tega melihat gadis muda itu diinjak seperti debu di jalanan. Kalau mau selamat, bisik Amir, jangan sendiri di rumah. Jangan dekat Syed. Banyak kerja di luar. Saya bantu kalau bisa. Siti hanya bisa mengangguk perlahan. Di tengah dunia asing yang memusuhi, tiba-tiba ada 1 tangan kecil yang mengulurkan peringatan. Walau lemah dan penuh risiko. Amir tahu, ia tidak akan bisa menghentikan permainan ini. Tapi mungkin ia bisa memperlambat kehancuran itu.
Sedikit saja, saat itu juga di benak Siti terbentuk tekad baru. Ia harus menemukan jalan bertahan. Entah bagaimana caranya. Tapi ia belum tahu. Permainan ini jauh lebih berbahaya daripada yang Amir sendiri bayangkan. Dan semua langkah kecil itu sudah diawasi dari balik tirai kamar di lantai atas. Mata Hanan tidak pernah tidur. Hanan tahu, dalam dunia ini, yang kuat bukanlah yang paling keras berbicara, tetapi yang paling sabar menunggu waktu untuk menyerang. Dan waktunya hampir tiba. Malam itu, di dalam kamar pribadinya, Hanan duduk di depan meja rias, memperhatikan bayangannya sendiri. Matanya yang hitam tidak memancarkan amarah, hanya kalkulasi dingin. Ia tidak akan menjerit, tidak akan mengamuk. Itu kerjaan perempuan lemah. Hanan akan menghancurkan dua pengkhianat itu dengan bukti, dengan kehinaan, dengan hukum. Pelan-pelan, ia mulai menyusun rencananya. Pertama, ia mulai menyuap pelayan rumah lain, seorang wanita tua yang sudah bekerja di keluarga besarnya selama bertahun-tahun. Dengan bayaran lebih, wanita itu diam-diam mengawasi pergerakan Siti dan Khalid. Kedua, Hanan meminta Amir, tanpa memberitahu maksud sebenarnya, untuk memasang kamera kecil tersembunyi di ruang tamu dan dekat dapur. Ia bilang, itu untuk alasan keamanan. Amir, meski curiga, tidak berani membantah. Ketiga, Hanan mulai menjebak Siti secara halus. Ia sengaja meninggalkan Siti berdua lebih lama dengan Khalid. Ia pura-pura pergi keluar rumah, padahal diam-diam mengintai dari mobil di ujung jalan. Dalam hitungan hari, jaringannya mulai menarik sesuatu. Ia melihat perubahan dalam gerak tubuh Siti, lebih gugup, lebih berhati-hati. Ia melihat Khalid semakin berani menyentuh bahu Siti saat tak ada orang lain. Semua gerakan kecil itu terekam. Namun Hanan tidak puas dengan itu. Ia tahu, untuk menghancurkan Khalid sepenuhnya dan membuang Siti tanpa jejak, ia butuh lebih. Bukti yang tak terbantahkan. Sebuah skandal yang tidak bisa Khalid tutupi, bahkan dengan uang atau kuasa. Malam itu, sambil menatap layar kecil dari kamera tersembunyi, Hanan tersenyum tipis. Kalian pikir bisa mempermainkanku? Batinnya berbisik dingin. Aku akan tunjukkan siapa yang benar-benar menguasai rumah ini. Dan dalam kegelapan kamar itu, lahirlah rencana yang jauh lebih gelap. Perang ini baru saja dimulai. Khalid tahu Siti mulai retak. Ia bisa melihatnya dari mata Siti yang tak lagi berani menatap lama, dari langkahnya yang semakin ragu setiap melewati lorong rumah. Itu tanda, waktu yang tepat untuk menggempur lebih keras. Kini Khalid tidak lagi frontal. Ia bermain halus. Setiap hari ia menebar umpan berupa mimpi, tentang rumah, tentang kehidupan baru, tentang kebebasan. Saat Siti sedang membersihkan meja makan, Khalid menghampirinya dengan langkah ringan. Ia meletakkan brosur bergambar rumah-rumah mewah di atas meja. Baiti, home, for you, katanya sambil tersenyum tipis. Jika kamu mau, hidup baru. No cleaning, no servant, you, madam. Siti hanya melirik brosur itu sekilas. Gambarnya terlalu indah, taman luas, mobil mahal, keluarga tersenyum. Semua yang mustahil ia miliki dalam hidupnya sekarang. Ia menelan ludah, berusaha fokus pada pekerjaannya. Tapi Khalid tidak berhenti. Di sore hari, ia sengaja memanggil Siti ke ruang tamu, menawarkan segelas jus dingin, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Drink. Siti. You tired, yes? Siti ragu. Tangannya gemetar saat mengambil gelas itu, merasa seperti memegang racun. Khalid duduk bersandar di sofa, memperhatikannya seperti seorang pemburu menunggu mangsanya lengah. Kalau kamu pintar, Khalid berbisik rendah. Kamu bisa jadi istri saya, bukan pembantu. No more afraid. Saya lindungi kamu. Kata-katanya menetes manis, tapi di dalamnya tersembunyi pisau. Siti tahu itu tipu daya, tapi di hatinya yang lemah, suara lain mulai berbisik. Bagaimana kalau ini satu-satunya jalan keluar? Bagaimana kalau benar dia bisa membebaskanku?
Siti merasa seolah berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Di satu sisi ada kehormatan dan prinsip, di sisi lain ada peluang keluar dari penderitaan yang selama ini membelenggunya. Setiap kata Khalid menambahkan beban ke bahunya, menekan perlahan hingga hampir tak bisa bernapas. Dan yang membuatnya lebih takut, sebagian kecil dari dirinya, kecil sekali, mulai percaya. Bukan karena cinta, bukan karena nafsu, tapi karena putus asa. Dan itu lebih berbahaya dari segalanya. Sementara itu, dari sudut rumah, mata Hanan mengintai lewat layar kecil tersembunyi. Setiap rayuan, setiap senyuman Khalid, setiap getaran ketakutan Siti, direkam. Bukti demi bukti, terkumpul. Permainan sudah hampir mencapai puncaknya, dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar tanpa luka. Hari-hari berlalu tanpa ampun. Siti merasakan dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Setiap tatapan Khalid, setiap rayuan licik, setiap janji manis yang dilemparkan seperti umpan, membuat benteng pertahanannya retak. Ia sudah hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dulu, ia datang ke negeri ini dengan kepala tegak, dengan janji kepada keluarganya untuk bertahan apapun yang terjadi. Tapi kini, janji itu terasa jauh, seperti mimpi yang pudar di tengah padang pasir. Ketakutan mulai menyesakkan dadanya. Jika ia menolak Khalid, ia bisa dipaksa pulang, tanpa uang, tanpa muka. Jika ia menurut, hidupnya hancur, martabatnya lenyap. Malam-malam Siti kini diisi dengan ketakutan dan bisikan ragu. Di balik selimut tipis di kamarnya, ia berdoa, menangis, memohon kekuatan. Namun jawabannya hanya hening. Amir kadang masih mengingatkannya dengan lirih, memberi isyarat agar hati-hati. Tapi Siti tahu, tidak ada orang yang benar-benar bisa menyelamatkannya. Ini perang antara dirinya dan nasib. Siti mulai berpikir, mungkin ini memang takdirnya. Mungkin, daripada jatuh lebih dalam, lebih baik menyerah pada arus. Daripada dihancurkan Hanan atau dibuang seperti sampah oleh Khalid, lebih baik berusaha menguasai situasi. Sedikit saja, di benaknya, suara kecil berbisik. Kalau kau pandai bermain, mungkin kau bisa ambil sesuatu dari kehancuran ini. Malam itu, saat Khalid lagi-lagi mengulurkan perhatian, sebuah kalung emas kecil yang diselipkan ke dalam saku celemeknya, Siti tidak lagi membuangnya seperti dulu. Ia memegang kalung itu erat, tangan gemetar. Bukan karena suka, bukan karena rela, tapi karena takut, karena lelah, karena merasa sendirian di dunia yang tidak peduli, dan itu adalah celah yang selama ini Khalid tunggu. Dari kejauhan, dari sudut ruang keluarga, kamera tersembunyi menangkap semuanya. Setiap gerakan, setiap keputusan fatal yang perlahan-lahan menyeret Siti lebih dekat ke dalam perangkap. Permainan kotor ini belum selesai, tapi Siti, tanpa sadar, sudah melangkah setengah jalan menuju jurang. Hari itu datang lebih cepat dari yang Hanan perkirakan. Di tangan kirinya, ada flash disk kecil, berisi rekaman dari kamera tersembunyi. Semua cukup jelas, tatapan Khalid, kalung emas yang diberikan diam-diam, senyum licik, dan keraguan Siti yang terekam sempurna. Tak butuh banyak untuk menghubungkan semua titik itu. Perselingkuhan mungkin belum sampai ke ranjang. Tapi pengkhianatan sudah meluap dari setiap gerak tubuh mereka. Hanan tidak menunggu Khalid pulang dengan damai. Ia berdiri di tengah ruang tamu, berdiri tegak seperti batu karang. Amir dan beberapa pembantu lain menyibukkan diri menjauh, merasakan hawa badai yang menekan udara. Ketika Khalid masuk menggantungkan jasnya dengan santai, ia menemukan Hanan menunggunya. Matanya dingin, bibirnya mengatup rapat. Tanpa sepatah kata, Hanan melemparkan flash disk itu ke atas meja. "Open it," katanya dalam bahasa Arab tajam. Khalid mengerutkan kening, pura-pura bingung. Tapi Hanan tidak memberi ruang untuk sandiwara. "Sudah cukup," lanjutnya. "Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku bodoh?" Dengan tangan gemetar karena kemarahan yang ditahan, Hanan mengambil remote televisi, menyalakan layar besar di ruang tamu.
Video itu diputar. Tidak ada suara, hanya gambar. Siti di dapur, Siti menerima kalung. Siti menunduk ketakutan, Khalid mendekat, menyentuh bahunya dengan terlalu akrab. Khalid diam. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Sang serigala akhirnya masuk perangkap. "Apa kau mau menyangkal lagi?" tanya Hanan dengan suara serak. "Pembantu! Pembantu rendahan! Kau nodai rumah ini dengan tanganmu sendiri." Khalid mencoba berbicara, mencoba mengulur waktu. "Dia cuma pekerja, aku hanya, dia yang salah paham." Tamparan keras dari Hanan mendarat sebelum kata-katanya habis. "Kamu mempermalukan aku." Hanan berteriak, air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Kamu mempermalukan keluarga kita. Kau mengkhianati kehormatanmu sendiri." Rumah besar itu bergema dengan suara bentakan dan derit pintu-pintu yang dibanting. Para pekerja saling berpandangan dari balik sudut-sudut rumah, menahan napas. Di kamar kecilnya, Siti membeku. Ia tahu sesuatu meledak. Ia tahu namanya sedang diteriakan. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Hanan sudah siap untuk menghancurkan semuanya. Dan dalam perang ini, tidak akan ada korban yang bersih. Semua yang terlibat akan berdarah. Khalid duduk di ruang kerjanya, wajahnya terbenam dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya dari lampu meja. Matanya terpaku pada layar ponselnya, menyaring setiap pesan yang datang dari Hanan. Setiap kata, setiap ancaman, setiap amarah, ia terpaksa menghadapinya. Dia tahu, pernikahannya berada di ujung jurang. Hanan yang tidak mudah dibohongi, sudah mulai menarik diri. Ia tidak lagi tersenyum, tidak lagi berbicara dengan lembut seperti dulu. Dia sudah melihat dengan jelas pengkhianatan itu. Dan yang lebih menakutkan lagi, Hanan tidak takut untuk menghancurkannya. Namun di sisi lain, ada Siti perempuan itu lemah, rapuh, namun penuh harapan. Ia adalah pelabuhan yang menjanjikan jika Khalid bisa mengarahkan angin dengan benar. Mungkin ia bisa melupakan Hanan. Mungkin ia bisa memulai sesuatu yang baru. Khalid tahu, untuk menyelamatkan pernikahannya dan masa depannya, ia harus menenangkan Hanan, sekaligus mempertahankan Siti dalam genggamannya. Dan itu membutuhkan taktik. Permainan yang jauh lebih halus. Dengan strategi licik, Khalid mulai mendekati Siti lebih intens. Kali ini, ia tidak lagi terang-terangan. Ia menggoda dengan kata-kata lembut yang seolah meyakinkan, namun dengan tujuan untuk memanipulasi. Satu malam, saat mereka berdua hanya berdua di rumah, Hanan sudah pergi keluar untuk menemui teman-temannya. Khalid mendekati Siti yang sedang membersihkan lantai. "Kamu lelah, kan?" tanyanya, suara lebih lembut dari biasanya. "Kamu tidak harus melakukan ini terus-menerus, Siti. Aku bisa memberimu semuanya. Rumah, kebebasan, kehidupan yang tidak perlu kamu takutkan." Siti menunduk, mencoba menghindari tatapan Khalid, namun rasa cemas mulai mengguncang dadanya. "Tidak, Tuan. Saya harus kerja." Khalid duduk di dekatnya, tidak mengindahkan jarak yang dibuat Siti. "Kamu tidak harus terus begini, Siti. Aku bisa memberikan hidup yang lebih baik untukmu. Kamu bukan hanya pembantu, kamu lebih dari itu. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku." Siti merasa cemas. Itu kalimat yang sudah ia dengar berkali-kali. Namun kali ini, cara Khalid menyampaikannya membuat hatinya bergejolak. Ia bingung. Antara rasa takut akan akibat dari menerima tawaran itu, dan rasa bingung apakah ada jalan keluar selain dari tangan Khalid. Khalid tahu persis cara memasukkan keraguan ke dalam hati Siti. Dengan lembut, ia melanjutkan, "Kamu ingin hidup lebih baik, kan? Aku bisa membantu kamu. Kita bisa mulai dari sini, bersama. Aku mencintaimu, Siti." Kalimat itu membuat Siti terdiam. Hatinya menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Ia merasa terjebak dalam jebakan yang semakin dalam. Khalid tidak hanya memberikan tawaran, tapi juga menyentuh emosinya dengan cara yang tak bisa ia tolak. Namun, dalam pikirannya, Siti tahu ada sesuatu yang salah. Semuanya terasa terlalu cepat, terlalu halus,
dan terlalu berbahaya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa Khalid sudah terlalu sering melangkah melewati batas. Tapi tak ada jalan mundur lagi. Setiap langkahnya semakin terjebak dalam permainan ini, dan ia tahu, ia harus bertahan hingga ia menemukan jalan keluar, meskipun itu berarti menjadi bagian dari permainan kotor ini. Khalid tersenyum tipis, memandang Siti yang tampak cemas. Ia tahu, ini adalah langkah pertama yang akan membuat Siti akhirnya jatuh dalam perangkapnya. Dan jika ia bisa meyakinkan Siti untuk menerima tawaran itu, ia bisa membangun kembali kontrol atas semuanya. Hanan, rumah, bahkan masa depannya. Namun satu hal yang Khalid tidak tahu, dalam dunia yang penuh manipulasi ini, tidak ada yang bisa benar-benar mengendalikan segalanya. Setiap langkah yang diambil memiliki konsekuensi yang tak terduga. Amir sudah tahu semuanya, ia tidak bodoh. Sejak pertama kali melihat perubahan dalam sikap Khalid, sejak ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Khalid mendekati Siti, Amir mulai menyusun gambaran besar dari potongan-potongan kecil yang ia lihat setiap hari. Ia telah bekerja lama di rumah keluarga Al-Fayez, dan ia tahu betul sifat-sifat licik Khalid. Ia tahu apa yang sedang terjadi, meski tidak ada yang berbicara langsung padanya. Hari itu, Amir akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Siti. Mereka bertemu di luar rumah, di tempat yang jauh dari pengawasan majikan dan Hanan. Keheningan, malam itu menjadi saksi bisu perbincangan yang penuh dengan ketegangan. Siti, Amir memulai dengan nada yang serius. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku sudah tahu tentang Khalid, apa yang dia lakukan, apa yang dia rencanakan. Siti menatapnya bingung. Tapi, bagaimana Amir? Saya tidak mengerti. Amir menghela napas panjang, mengumpulkan kata-kata dengan hati-hati. Khalid tidak akan memberimu kebahagiaan. Dia hanya ingin menguasai menggunakan kamu dan setelah itu membuangmu. Ini bukan tentang cinta, Siti. Ini tentang kekuasaan, kontrol. Kamu harus berhati-hati. Siti merasa kakinya lemas. Hatinya berdegup kencang. Kata-kata Amir seperti menampar wajahnya. Ia merasa bingung, terpecah antara rasa takut dan perasaan terjebak yang semakin menekan dirinya. Amir melanjutkan. Matanya tajam, penuh kepedulian. Kamu harus segera membuat keputusan, Siti. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Kamu masih punya kesempatan untuk keluar dari ini. Jika kamu terus tinggal, kamu akan dihancurkan oleh permainan ini. Siti diam, pikirannya berkecamuk. Ia tahu, Amir tidak berbicara tanpa dasar. Ia melihat kebenaran dalam kata-katanya, tapi hatinya yang rapuh mulai terjebak dalam permainan Khalid. Rasanya seperti sudah terlalu jauh untuk mundur. Amir, tapi saya tidak punya tempat lain. Kalau saya pergi, saya tidak punya uang. Saya tidak bisa kembali ke Indonesia begitu saja. Apa yang harus saya lakukan? Suara Siti pecah, hampir menangis. Amir menatapnya dengan penuh belas kasih. Kamu punya pilihan, Siti. Masih ada jalan keluar. Jangan biarkan Khalid menghancurkanmu. Jangan sampai kamu menjadi korban dalam permainan jahatnya. Ia berhenti sejenak, menatap langit malam yang gelap. Kamu harus berani melawan, Siti. Kamu bukan hanya pembantu di sini. Kamu punya hak untuk hidup, untuk memilih masa depanmu sendiri. Siti merasa seolah ada berat batu yang digulingkan dari pundaknya. Kata-kata Amir menggema dalam pikirannya, tetapi rasa takut yang menahan langkahnya begitu kuat. Tapi saya takut, Amir. Saya takut kalau saya melawan, semuanya akan lebih buruk. Bagaimana jika saya salah memilih? Amir mendekat, menatapnya dengan serius. Kadang, memilih untuk berjuang lebih baik daripada hanya diam menunggu kehancuran datang. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Siti. Jangan biarkan Khalid merusak hidupmu. Siti menarik napas panjang, mencoba mengatur pikirannya. Yava tidak tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus seperti ini, terperangkap dalam manipulasi Khalid. Amir berpaling untuk pergi, tetapi sebelum itu, ia menambahkan satu kalimat lagi. Ingat, Siti, jangan pernah percaya pada janji-janji kosong Khalid. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan mempermainkanmu seperti ini. Siti berdiri di sana, bingung, cemas.
dan penuh dengan ketakutan akan masa depan. Namun, benih-benih keberanian mulai tumbuh di dalam hatinya. Mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk keluar dari situasi ini. Tapi apakah ia cukup kuat untuk mengambil langkah pertama? Siti berdiri di depan pintu kamar. Tangan gemetar memegang sepotong pakaian yang baru saja dicuci. Matanya kosong, pikirannya jauh. Semua yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir berputar dalam kepalanya seperti badai yang tak berhenti. Di satu sisi ada Khalid, seorang pria yang tampaknya menawarkan segalanya. Kehidupan yang lebih baik, kemewahan, dan rasa aman. Namun, di balik semua itu, Siti tahu bahwa ia tidak hanya menawarkan cinta, tetapi juga jebakan. Khalid ingin menguasai hidupnya, menjadikannya bagian dari permainan kotor yang penuh kebohongan. Di sisi lain, ada Amir, yang terus memberinya peringatan. Kamu harus pergi, Siti. Jangan sampai jatuh lebih dalam. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Amir tidak hanya melihat kekejaman Khalid, tetapi juga keputusasaannya untuk menarik Siti ke dalam permainan manipulatifnya. Siti tahu apa yang harus dia lakukan, tapi setiap pilihan terasa begitu sulit. Jika dia menerima tawaran Khalid, dia bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Tapi dengan harga yang sangat mahal. Kehilangan dirinya sendiri, menghancurkan martabatnya, dan terjebak dalam kehidupan penuh kebohongan. Di sisi lain, jika dia memilih untuk melarikan diri, dia akan menghadapi kenyataan yang jauh lebih keras. Tanpa uang, tanpa dukungan, tanpa tempat untuk bersembunyi. Kembali ke Indonesia berarti menghadapi rasa malu yang tak terkatakan. Bahkan keluarganya akan kecewa. Namun, setidaknya dia akan punya kebebasan. Kebebasan dari cengkeraman Khalid dan hidup yang penuh kebohongan. Malam itu, saat semuanya sepi, Siti kembali mengingat wajah keluarganya di kampung halaman. Ibunya yang selalu berharap dirinya bisa sukses, ayahnya yang mengandalkan kiriman uangnya setiap bulan. Apakah dia benar-benar bisa kembali dengan tangan kosong? Apakah dia siap untuk hidup dengan rasa malu seumur hidup? Tetapi, di sisi lain, bisakah dia melanjutkan hidup dengan harga diri yang hancur, terus terjebak dalam permainan manipulasi Khalid? Siti berjalan ke jendela kamar, menatap keluar. Lampu kota yang berkelip-kelip di kejauhan tidak bisa mengusir kegelapan yang melingkupi hatinya. Dia merasa seperti sedang berada di tengah padang pasir yang luas, tanpa arah, dan tak tahu harus kemana. Hati Siti bergejolak. Setiap detik terasa seperti pertarungan antara apa yang dia inginkan dan apa yang dia tahu benar. Semua yang dia lakukan selama ini adalah demi keluarganya, demi masa depan yang lebih baik. Tapi apakah kebahagiaan bisa dibeli dengan harga yang begitu tinggi? Dan apakah kebahagiaan itu benar-benar ada di dunia yang penuh manipulasi ini? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Khalid muncul, berdiri di ambang pintu dengan senyuman tipis di wajahnya, membawa secangkir teh. "Siti," katanya, suaranya lembut namun penuh tekanan. "Aku tahu ini berat bagimu. Aku ingin kita memiliki masa depan bersama, jauh dari semua masalah. Ini aku bisa memberikanmu apapun yang kau inginkan. Jangan takut, aku di sini untukmu." Siti memalingkan wajahnya, tak ingin menghadapi pandangannya yang penuh hasrat itu. Suaranya terdengar hampir seperti bisikan. "Khalid, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya takut. Saya takut jatuh lebih dalam permainan ini." Khalid mendekat, menaruh teh di meja kecil dekat Siti, lalu duduk di sampingnya. "Aku akan membuat semuanya lebih mudah. Kamu hanya perlu mempercayai aku. Kami akan mulai dari sini, dan aku akan memberimu semua yang kamu inginkan." Siti menatapnya, matanya penuh ketakutan dan kebingungan. Ia tahu bahwa setiap kata Khalid adalah permainan, dan bahwa menerima tawarannya sama saja dengan menyerahkan kendali atas hidupnya. Namun, bagian dari dirinya juga menginginkan kenyamanan yang dijanjikan Khalid, kebebasan dari rasa takut, kehidupan yang lebih baik, dan mungkin untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. "Siti," suara Khalid melunak, "hanya satu langkah lagi. Kamu bisa memilih untuk tetap tinggal dengan kami, atau kita bisa mulai hidup baru bersama. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun.
Aku akan mengurus semuanya. Saat itu, Siti merasa dunia di sekitarnya semakin sempit. Ia berada di persimpangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua yang telah terjadi, semua yang telah ia lakukan, semua yang telah ia perjuangkan, apakah itu hanya akan berakhir di sini, dalam pelukan kebohongan ini? Tapi Siti juga tahu, tak ada yang lebih menakutkan daripada memilih untuk tetap hidup dalam kebohongan. Ia harus memilih, dan pilihan itu akan menentukan arah hidupnya selamanya. Hanan berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, matanya kosong, namun pikirannya penuh dengan kebencian yang membara. Ia memandangi dirinya sendiri, melihat perubahan yang terjadi dalam dirinya. Wanita yang dulunya penuh kasih, yang selalu berusaha menjaga rumah tangganya dengan penuh perhatian, kini merasa seolah semua itu telah dihancurkan oleh suaminya yang tidak setia, Khalid. Suaminya, pria yang telah dia cintai dan percayai, kini telah menghancurkan segala-galanya. Hubungan mereka, pernikahan mereka, dan bahkan harga dirinya. Semua demi seorang perempuan asing yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Siti. Hanan meremas tangannya, mencoba menahan amarah yang hampir membakar tubuhnya. Ia tahu Khalid tidak akan pernah berubah. Dia tahu bahwa ia tidak akan mendapat penyesalan sejati dari suaminya. Semua yang dilakukan Khalid hanya untuk memuaskan ego dan nafsunya, tanpa memikirkan perasaan Hanan. Namun Hanan bukanlah wanita yang akan tinggal diam begitu saja. Ia tahu permainan ini belum berakhir. Jika Khalid berpikir bahwa dia bisa begitu saja bermain dengan perasaan dan kehidupannya, maka ia sangat salah. Hanan mulai merancang rencana balas dendam yang lebih licik dan penuh perhitungan. Ia bukan hanya ingin mengalahkan Khalid, ia ingin menghancurkannya. Mengembalikan kendali atas hidupnya sendiri, dan sekaligus memberi pelajaran pada suaminya yang tidak tahu terima kasih itu. Keputusan pertama yang ia ambil adalah untuk memanfaatkan semua informasi yang ia miliki tentang Siti. Hanan tahu Siti bukanlah wanita yang berani melawan Khalid. Dia bisa dimanfaatkan. Hanan mengingat semua kejadian yang telah terjadi. Siti yang selalu tampak cemas, terjebak antara rasa takut dan kebingungannya. Hanan tahu, untuk melawan Khalid, ia perlu memanipulasi situasi ini. Hari itu, Hanan mulai mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. Ia mulai berbicara dengan beberapa orang yang dekat dengan Siti di rumah, mencoba menemukan celah untuk menjatuhkan gadis itu. Hanan mengumpulkan cerita, detail kecil yang bisa mengarah pada bukti, bahwa Siti memang terperangkap dalam hubungan yang lebih rumit dari yang ia kira. Namun, Hanan tidak hanya ingin menghancurkan hubungan Khalid dengan Siti. Ia berencana untuk menggulingkan suaminya dari segala yang ia miliki. Ia mulai melibatkan beberapa orang dalam rumah tangga mereka, yang tahu lebih banyak tentang kehidupan pribadi Khalid, termasuk utang-utang tersembunyi dan bisnis gelap yang tidak pernah diketahui Hanan. Hanan menyusun rencana besar, perlahan-lahan, mulai memanipulasi situasi agar Khalid terpojok. Ia tahu, jika Khalid tahu bahwa dirinya berada dalam ancaman, ia akan berusaha melawan. Namun, Hanan sudah menyiapkan langkah demi langkah untuk menggiring Khalid ke dalam perangkap yang tak bisa dia hindari. Pada malam hari, Hanan menyusun pertemuan rahasia dengan beberapa pihak yang bisa membantunya menghancurkan Khalid. Ia berencana untuk menggunakan kekayaan dan bisnis yang dimiliki suaminya untuk mengatur langkah-langkah yang bisa membuat Khalid kehilangan semuanya, termasuk kekuasaannya dalam rumah tangga mereka. Jika Khalid berpikir ia bisa mendapatkan segalanya dengan cara licik ini, dia salah, gumam Hanan pada dirinya sendiri. Aku akan menghancurkannya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pagi berikutnya, Hanan mulai bertindak. Ia menghadapi Khalid dengan sikap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, namun matanya penuh dengan api yang tak terlihat. Kamu pikir aku akan diam, Khalid? Tidak. Ini baru permulaan, bisiknya dalam hati. Sambil melangkah keluar dari kamar, ia tahu apa yang akan dia lakukan berikutnya. Namun, di balik rencana balas dendam yang ia susun, Hanan tidak menyadari satu hal penting. Dalam dunia penuh tipu daya dan permainan licik ini, tidak ada yang benar-benar aman. Dan bahkan dirinya, dengan semua kekuatan dan pengaruh yang ia miliki,
bisa saja terperangkap dalam permainan berbahaya yang ia mulai mainkan. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Siti, yang baru saja menyelesaikan tugas-tugasnya di dapur, merasa ada sesuatu yang berbeda. Semua berjalan seperti biasa, namun entah kenapa hatinya dipenuhi dengan ketegangan. Sepertinya hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Tiba-tiba, Khalid muncul di depan pintu kamar dengan langkah yang lebih mantap dari biasanya. Wajahnya tampak lebih serius, bahkan ada kesan terdesak di balik matanya yang tajam. Siti merasa jantungnya berdebar, menandakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Khalid tidak berbasa-basi. Tanpa memulai percakapan ringan, ia langsung membuka mulutnya dengan kata-kata yang membuat hati Siti terkejut. "Siti," kata Khalid, matanya tidak berpaling dari wajah Siti. "Aku tahu kamu merasa terperangkap. Kamu merasa tidak ada jalan keluar, kan?" Siti tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam. Matanya mencari-cari kata-kata yang tepat. Namun, kata-kata Khalid selanjutnya membuatnya semakin tercekik. "Aku ingin menikahimu," ucap Khalid tanpa rasa malu. "Aku tidak peduli dengan Hanan. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, Siti. Aku bisa memberikanmu segala yang kamu inginkan, jauh lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan." Siti terdiam. Matanya membelalak. Ia tidak menyangka Khalid akan begitu terang-terangan mengungkapkan niatnya. Ia merasa seolah-olah dikejar-kejar dalam permainan ini. Setiap langkah yang diambil Khalid semakin mendekatkannya pada ujung jurang, dan dia merasa tidak ada tempat untuk bersembunyi. "Siti," lanjut Khalid, suaranya sedikit lebih lembut. "Aku tahu kamu punya banyak keraguan, tapi aku bisa membuat hidupmu lebih baik. Kita bisa pergi dari sini, mulai hidup baru. Kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Aku bisa memberimu segala yang kamu butuhkan." Hati Siti berdebar kencang. Begitu banyak hal yang berkecamuk di dalam dirinya. Di satu sisi, ada janji kehidupan yang lebih baik, jauh dari kesulitan yang ia alami di tanah air. Di sisi lain, ada rasa takut yang begitu dalam. Ia tahu dengan jelas apa artinya hidup bersama Khalid, berada di bawah kekuasaannya, terperangkap dalam kebohongan, dan menjadi bagian dari permainan yang penuh manipulasi. "Siti, aku tahu ini sulit," kata Khalid, kini melangkah lebih dekat. "Tapi ini adalah kesempatanmu untuk keluar dari semua ini. Kamu akan mendapatkan kebebasan, kekayaan, dan hidup yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya." Siti merasa matanya bergetar. Hatinya terbelah antara keinginan untuk melepaskan diri dan rasa takut yang mengikatnya. Ia tahu, jika ia menerima tawaran Khalid, ia akan terjebak dalam dunia yang lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tetapi jika ia menolaknya, ia juga takut akan kehilangan pekerjaan dan masa depannya. "Apakah kamu bisa melihat dirimu hidup tanpa ini?" tanya Khalid, hampir seperti godaan. "Aku bisa memberikanmu segalanya, Siti. Aku hanya butuh kamu." Kata-kata itu seperti cambuk yang memaksa Siti untuk menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak bisa menolak begitu saja. Khalid tahu bagaimana cara menggoda dan menekan perasaannya. Di balik janji-janji manis, ada jebakan yang sudah terbentang lebar di hadapannya. Siti menundukkan kepala, berpikir sejenak, tetapi tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Semakin lama, ia merasa semakin terjebak, seperti seseorang yang sedang tenggelam dalam lumpur yang semakin dalam. Semuanya terasa gelap dan tanpa harapan. "Jangan takut, Siti." Suara Khalid yang penuh keyakinan membuatnya tersentak. "Aku akan melindungimu. Kamu hanya perlu mempercayai aku." Khalid mengulurkan tangannya, seolah menunggu Siti untuk menerima tawarannya, untuk ikut serta dalam hidup yang lebih mudah namun penuh dengan kebohongan. Siti merasa seperti terpojok dalam permainan yang sudah dirancang dengan sangat rapi ini. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawa dirinya lebih dalam ke dalam dunia Khalid. Namun, meskipun hatinya tergetar, Siti merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia perjuangkan. Bukan hanya kebebasan atau masa depannya, tapi juga harga dirinya yang mulai hancur. Semua yang ia tahu adalah bahwa menerima tawaran Khalid akan membuatnya kehilangan jati diri, menjadikannya bagian dari dunia yang tidak ingin ia masuki.
Khalid menatapnya dengan penuh harapan, menunggu jawaban yang sudah ia harapkan. Namun, Siti hanya bisa diam, merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia pilih. Apa yang harus ia pilih? Mengikuti keinginan Khalid atau mempertahankan sisa harga dirinya yang sudah mulai pudar? Amir, supir asal Pakistan yang bekerja di rumah keluarga Al-Fayez, selalu mengamati dari jauh. Ia tidak ingin terlibat langsung dalam urusan rumah tangga majikannya, Khalid, dan istri sahnya, Hanan. Namun, semakin lama ia menyaksikan ketegangan yang tumbuh antara Khalid dan Siti, serta melihat manipulasi yang dilakukan Khalid, hatinya tidak bisa lagi diam. Hari itu, setelah mendengar percakapan antara Khalid dan Siti di ruang tamu, Amir memutuskan bahwa cukup sudah ia hanya menjadi pengamat. Ia tahu bahwa Siti terjebak dalam permainan berbahaya ini, dan jika dibiarkan, semua yang terjadi bisa berakhir dengan tragis. Namun Amir bukanlah orang yang akan membiarkan kejahatan terus terjadi tanpa ada yang melawan. Sore itu, setelah bekerja, seharian Amir berjalan mendekati Hanan, yang sedang duduk sendirian di taman rumah. Hanan tampak jauh di pikirannya, wajahnya muram, seolah memikirkan segala cara untuk membalas perbuatan suaminya. "Hanan," kata Amir pelan. Suaranya rendah, namun penuh tekad. "Aku tahu semuanya. Aku tahu apa yang sedang terjadi antara suamimu dan Siti." Hanan menoleh, matanya yang biasanya tajam kini tampak lelah. "Apa maksudmu, Amir?" jawabnya, meski ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Amir mendekat dan duduk di sampingnya, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Aku tahu tentang hubungan mereka. Aku telah mengamati Khalid. Dia tidak hanya berbohong padamu, dia juga memanipulasi Siti. Semua ini adalah permainan untuk kepentingan pribadinya." Hanan menatap Amir dengan mata yang penuh amarah dan kebingungan. "Lalu apa yang akan kita lakukan? Aku sudah lelah hidup dalam kebohongan ini. Khalid sudah menghancurkan hidupku," ucap Hanan dengan suara tergetar. Amir menarik napas panjang. "Aku tidak bisa hanya diam saja, Hanan. Aku melihat Siti menderita. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan jika kita tidak bertindak sekarang, dia akan terjebak lebih dalam lagi. Kita harus mengungkapkan kebusukan Khalid ke dunia luar." Hanan terdiam, mempertimbangkan kata-kata Amir. Ia merasa ada satu kesempatan terakhir untuk mengembalikan kendali atas hidupnya. "Apa yang kamu maksud? Apa yang harus kita lakukan?" Amir melirik ke arah rumah dengan waspada, memastikan tidak ada orang yang menguping. "Kita harus menggali lebih dalam tentang Khalid. Aku tahu ada banyak kebohongan dan bisnis gelap yang ia sembunyikan darimu. Jika kita bisa menggali cukup bukti, kita bisa menghancurkan semuanya." Hanan mulai memperhatikan dengan serius. "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Informasi," jawab Amir tegas. "Kamu adalah istri sahnya. Kamu pasti tahu lebih banyak tentang dia daripada yang aku tahu. Jika kita bisa mengumpulkan bukti-bukti tentang bisnis gelapnya, tentang kebohongan yang ia sembunyikan, kita bisa menjatuhkan reputasinya. Ini adalah kesempatan kita untuk menghentikan permainan jahatnya." Hanan mengangguk perlahan, meski wajahnya penuh dengan kecemasan. "Tapi aku tak bisa melakukannya sendirian. Jika ini sampai diketahui Khalid, dia akan membalas kami dengan cara yang lebih kejam. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi," Amir menjawab dengan keyakinan. "Kita bekerja sama. Aku akan membantu kamu, dan kita akan memastikan bahwa Khalid tidak bisa lolos begitu saja." Beberapa malam setelah percakapan itu, Amir dan Hanan mulai bekerja sama dalam diam. Amir, yang sudah cukup lama bekerja di rumah keluarga Al-Fayez, mengetahui banyak hal yang bisa menjadi senjata untuk menjatuhkan Khalid. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang keuangan Khalid, transaksi-transaksi mencurigakan yang dilakukan di bawah meja, dan hubungan gelap yang selama ini disembunyikan. Sementara itu, Hanan berusaha mengakses dokumen pribadi suaminya, mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Khalid terlibat dalam praktik ilegal. Setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka pada tujuan, namun juga semakin berbahaya. Mereka tahu, jika rencana mereka terbongkar, tidak hanya Khalid yang akan merusak hidup mereka,
tetapi mereka juga bisa kehilangan segalanya. Namun, meskipun rasa takut mengintai di balik setiap langkah mereka, Amir dan Hanan tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Khalid. Mereka harus bertindak cepat, karena waktu semakin sempit, dan setiap gerakan Khalid semakin menggiring Siti ke dalam bahaya yang lebih besar. Siti, yang masih terperangkap dalam dunia Khalid, tidak tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh Amir dan Hanan. Namun, suatu saat, semua akan terungkap. Dan saat itu datang, Khalid tidak akan bisa lagi melarikan diri dari kebenaran yang telah lama ia sembunyikan. Setelah berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan, Hanan merasa cukup. Ia sudah terlalu lama bertahan, mencoba memperbaiki hubungan yang telah rusak. Namun semuanya hanya semakin memburuk. Setiap kali ia berusaha untuk percaya lagi pada Khalid, ia hanya menemui kebohongan dan ketidaksetiaan. Kepercayaan yang dulu pernah ada dalam pernikahan mereka telah hancur, dan Hanan tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Hari itu, setelah percakapan panjang dengan Amir dan berbulan-bulan mengumpulkan bukti, Hanan memutuskan untuk mengajukan perceraian. Ia merasa tidak ada jalan lain. Meski hatinya terasa hancur, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman Khalid yang selama ini memanipulasi dan mempermainkan perasaan dan hidupnya. Di ruang tamu rumah mereka yang besar dan mewah, Hanan duduk di kursi dengan wajah yang tegas. Meski ada kepedihan yang jelas terlihat di matanya, Khalid masuk dengan langkah percaya diri, seperti biasanya, tanpa mengetahui apa yang sedang menanti. Ia menatap istrinya dengan tatapan penuh harapan. "Kamu terlihat serius hari ini, Hanan," kata Khalid dengan senyum tipis. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang mulai merasakan ketegangan yang aneh. "Ada apa?" Hanan mengangkat wajahnya, matanya tidak bergeming, penuh tekad. "Khalid, kita sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku ingin perceraian." Khalid terdiam sejenak, seolah terkejut dengan pernyataan yang baru saja keluar dari bibir istrinya. Wajahnya tiba-tiba berubah, dari yang biasanya penuh percaya diri menjadi sedikit cemas. Ia tidak pernah membayangkan Hanan akan mengambil langkah berani seperti ini. "Perceraian?" Khalid mengulang dengan suara berat. "Apa maksudmu, Hanan? Apa yang kamu bicarakan? Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa berubah." Hanan menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Matanya tidak bisa lagi menahan air mata yang mulai menggenang. "Tidak, Khalid. Kamu sudah terlalu jauh. Kamu telah menghancurkan semua yang kita punya. Semua yang aku percayai tentang kita, kamu musnahkan dengan kebohonganmu, dengan perselingkuhanmu. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini, dalam hubungan yang sudah lama mati." Khalid mendekat dengan cepat, berusaha meraih tangannya. "Hanan, kamu harus mendengarku. Aku masih mencintaimu. Semua ini hanya kesalahan. Aku akan berubah, aku janji. Tolong jangan tinggalkan aku." Tapi Hanan menarik tangannya dengan cepat, menghindar dari sentuhan Khalid. "Khalid, aku sudah cukup. Cinta itu sudah tidak ada lagi. Kamu sudah merusaknya dengan tanganmu sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini." Khalid berdiri terdiam, rasa panik mulai muncul di wajahnya. Ia tidak ingin kehilangan Hanan, meskipun ia tahu bahwa itu sudah terjadi. Tetapi egonya masih membuatnya tidak ingin mengakui kekalahannya. "Hanan, kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu betapa aku membutuhkanmu. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya." Namun, Hanan sudah tidak bisa lagi tergoda oleh kata-kata manis Khalid. Ia tahu persis bahwa itu semua hanya bagian dari permainan yang sudah terlalu sering ia dengar. Sudah terlalu banyak janji kosong yang dilontarkan Khalid, dan Hanan telah lelah dengan semuanya. "Aku sudah memutuskan, Khalid. Aku ingin hidup tanpa kamu. Aku akan mengajukan perceraian. Jangan coba untuk menghalangi aku," kata Hanan dengan suara yang tegas. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu, siap untuk meninggalkan suaminya, meninggalkan semua kebohongan yang telah menggerogoti hidupnya selama bertahun-tahun. Khalid berdiri terpaku,
hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Namun, ada satu hal yang belum ia sadari. Hanan bukanlah wanita yang mudah dibohongi. Jika dia telah mengambil keputusan ini, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Hanan meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan Khalid yang terdiam di sana, menghadapi kenyataan bahwa pernikahannya sudah hancur. Dalam pikirannya, ia masih mencoba untuk mencari cara agar bisa memperbaiki keadaan. Tapi di hati kecilnya, ia tahu bahwa Hanan sudah tidak bisa kembali lagi. Sementara itu, di luar, Hanan merasa lega. Meski hatinya berat, ia merasa seperti ada beban yang terangkat. Perceraian ini bukanlah akhir yang ia inginkan. Tapi itu adalah langkah pertama untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman Khalid. Kini, ia harus menyiapkan dirinya untuk hidup baru. Hidup yang bebas dari kebohongan dan manipulasi. Selama berbulan-bulan, Siti terjebak dalam kebingungan, berada di persimpangan yang sulit antara takut kehilangan pekerjaannya dan menerima tawaran Khalid yang tampaknya menjanjikan. Setiap hari, ia terjaga dengan rasa cemas dan keraguan, terhimpit oleh beban yang semakin berat. Namun, semakin lama ia merenung, semakin ia menyadari satu hal yang tak bisa ia lupakan. Hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa terus dipermainkan oleh Khalid dan tinggal dalam bayang-bayang ketakutan. Hari itu, setelah percakapan panjang dengan Amir, yang terus memberinya peringatan tentang bahaya yang mengintai, Siti akhirnya merasa cukup. Amir yang selama ini memperhatikan dari jauh, memberi Siti keberanian yang ia butuhkan untuk berdiri tegak. Kamu harus memilih, Siti. Terus hidup dalam ketakutan atau melawan untuk masa depan yang lebih baik, kata Amir. Suaranya penuh harapan, namun juga peringatan. Kamu tidak sendiri. Aku ada di sini untuk membantumu. Siti menatap Amir dengan mata yang penuh keraguan, tetapi ada sesuatu dalam diri Amir yang membuatnya merasa ada harapan. Ia tahu, jika ia terus menyerah pada permainan Khalid, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Namun, jika ia melawan, risikonya sangat besar. Ia bisa saja kehilangan pekerjaannya, bahkan lebih buruk lagi, diusir dari rumah itu tanpa arah dan tujuan. Pagi itu, Siti pergi ke dapur dan menatap cermin di dinding. Merenung tentang kehidupannya yang sudah terlalu lama dibayang-bayangi oleh ketakutan dan rasa bersalah. Setiap kali Khalid mendekatinya, ia merasa terperangkap. Tetapi, hari ini ada yang berbeda. Ia merasa lebih kuat. Ia merasa bahwa hidupnya lebih berharga dari sekadar hidup dalam bayang-bayang pria yang memanipulasinya. Saat Hanan memutuskan untuk mengajukan perceraian dan Khalid, semakin panik Siti melihat sebuah kesempatan. Ini adalah waktunya untuk bertindak, untuk melepaskan diri dari cengkeraman Khalid. Ia tidak bisa lagi menjadi boneka dalam permainan yang tidak ia kendalikan. Siti berjalan menuju ruang tamu, di mana Khalid sedang duduk dengan wajah yang tampak tegang. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Namun ia juga tahu, jika ia tidak mengambil langkah ini, ia akan terus terjebak dalam permainan yang merusak dirinya. Khalid, Siti memulai, suaranya pelan namun tegas. Aku tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku akan pergi. Khalid mendongak dengan tatapan penuh kekagetan. Ia tidak menyangka bahwa Siti akan berani mengatakan itu. Sejak awal, ia selalu mengira Siti akan mudah terjebak dalam janjinya. Namun, kali ini, Siti berbeda. Jangan bodoh, Siti, kata Khalid dengan nada yang lebih keras, mencoba mengubah keputusan Siti. Aku bisa memberimu segala yang kamu inginkan. Apa yang kurang dari hidupmu di sini, kamu bisa memiliki semua yang kamu impikan. Siti menggelengkan kepalanya dengan mantap. Aku sudah cukup, Khalid. Aku tahu kamu bisa memberikan uang dan kenyamanan, tetapi itu semua tidak akan memberikan kebahagiaan sejati. Aku tidak ingin hidup dengan kebohongan lagi. Khalid berdiri, mendekati Siti dengan langkah yang lebih agresif. Kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu, Siti. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku. Namun, Siti tetap teguh pada pendiriannya. Aku tidak peduli dengan semua yang kamu katakan.
Aku tidak ingin terjebak dalam permainanmu lagi. Aku akan keluar dari sini, dan aku akan mulai hidup untuk diriku sendiri. Khalid terdiam, merasa kesal, dan tidak tahu harus berbuat apa. Siti bukanlah wanita yang bisa ia kendalikan begitu saja, dan itu membuatnya marah. Namun, ia tahu bahwa jika ia terus memaksakan kehendaknya, Siti akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Siti memutar badan dan berjalan menuju pintu dengan tekad yang bulat. Ia tahu bahwa keputusannya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Meski takut akan masa depannya, ia tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada membebaskan diri dari ketakutan dan manipulasi Khalid. Ia merasa lega, meskipun hati kecilnya masih berdegup kencang karena ketidakpastian yang menanti. Begitu Siti keluar dari rumah itu, ia merasa seakan dunia yang penuh ketegangan ini akhirnya mulai bergeser. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang ia yakini. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikan hidupnya selain dirinya sendiri. Hari itu, ketegangan yang telah terakumulasi selama ini akhirnya meledak. Rumah keluarga Al-Fayez, yang dulu menjadi tempat bagi semua kebohongan dan intrik, kini menjadi saksi dari konfrontasi yang tidak bisa dihindari lagi. Hanan, yang selama ini sudah muak dengan pengkhianatan Khalid, berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh kemarahan dan kekecewaan. Ia telah mengambil keputusan untuk mengakhiri semuanya, tidak hanya dengan Khalid, tetapi juga dengan hidup yang telah membelenggunya selama ini. Di sisi lain Khalid, yang kini merasa cemas dan terpojok, masih berusaha mempertahankan kontrol, meski ia tahu bahwa situasi ini semakin sulit dikendalikan. Siti, yang baru saja keluar dari rumah itu, kini kembali, memutuskan untuk menghadapi kenyataan dengan cara yang lebih tegas. Keputusannya untuk meninggalkan Khalid dan menolak segala tawaran dan godaan yang diajukan kepadanya, telah membawanya kembali ke pusat konflik ini. Namun, kali ini Siti bukanlah perempuan yang mudah dipermainkan. Ia tahu betul apa yang harus dilakukan Amir, yang sejak awal telah memperhatikan dan membantu Siti, kini berada di tengah-tengah konfrontasi ini. Ia, yang selama ini menjadi pengamat, akhirnya memilih untuk terlibat langsung dalam mengungkap kebusukan Khalid. Tanpa Amir, Siti mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk melawan Khalid yang manipulatif dan penuh tipu daya. Di ruang tamu yang luas itu, ketegangan semakin memuncak. Hanan berdiri dengan tangan terlipat, menatap suaminya yang kini berdiri di hadapannya dengan ekspresi yang penuh kebingungan dan kemarahan. Jadi ini semua tentang Siti, kan? Hanan memulai dengan suara yang dingin, namun penuh dengan kebencian. Kamu berani mengkhianatiku dengan perempuan ini, Khalid? Apa yang kamu pikirkan? Apa aku hanya sebuah pajangan dalam hidupmu yang tidak punya nilai? Khalid mendengus, berusaha mempertahankan kewibawaannya. Hanan, kamu tidak mengerti. Semua yang aku lakukan, semua yang terjadi, ini bukan salahku. Aku mencintai Siti. Aku ingin bersama dia. Kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Hanan tersenyum sinis. Mencintai? Kamu bahkan tidak tahu apa itu cinta. Yang kamu lakukan hanyalah memanfaatkan kami semua untuk memenuhi egomu sendiri. Siti, yang selama ini berdiri di sisi pintu, akhirnya melangkah maju. Khalid, aku sudah cukup dengan permainanmu. Aku tidak akan lagi terjebak dalam kebohonganmu, katanya dengan suara yang tegas. Aku sudah membuat keputusan. Aku tidak ingin hidup di dalam bayang-bayangmu. Aku akan pergi. Selamanya. Khalid menatapnya dengan mata yang penuh kekesalan. Kamu tidak akan bisa pergi begitu saja, Siti. Aku bisa memberimu apa saja yang kamu inginkan. Aku bisa membuat hidupmu nyaman, lebih baik dari sebelumnya. Jangan bodoh. Siti menatap Khalid dengan tatapan tajam. Kamu bisa memberi uang dan kenyamanan, tapi itu bukan yang aku inginkan. Aku ingin kebebasan. Aku ingin hidupku kembali. Hanan yang sudah sangat marah, tiba-tiba memotong percakapan mereka. Khalid, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari perempuan ini. Siti sudah membuat pilihannya, dan aku juga sudah memilih untuk pergi. Aku akan mengajukan perceraian.
Khalid terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan kata-kata Hanan. Tidak, Hanan, jangan lakukan ini. Kita bisa memperbaikinya. Aku akan berubah. Namun Hanan, dengan keteguhan yang lebih besar, menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kamu sudah terlalu jauh. Amir, yang sejak awal hanya mengamati, kini melangkah maju, memberikan sentuhan yang sangat dramatis dalam konfrontasi ini. Khalid, kamu pikir semua ini akan berakhir begitu saja? Kamu sudah merusak hidup banyak orang. Dan sekarang, kamu harus membayar untuk semua kebohonganmu. Khalid menoleh dengan cepat, wajahnya mulai memerah karena amarah. Kamu juga, Amir. Apa hakmu untuk mengatur hidupku? Apa yang kamu tahu tentang hubungan kami? Amir dengan tenang menjawab, aku tahu cukup banyak untuk mengungkapkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan pria yang layak untuk dihormati. Kamu hanya seorang penipu. Siti menatap Amir dengan rasa terima kasih yang mendalam. Ia tahu bahwa tanpa bantuannya, ia tidak akan bisa melawan Khalid dengan sekuat ini. Amir benar, Khalid. Ini sudah berakhir. Khalid kini benar-benar terpojok. Ia tidak bisa mengubah keputusan yang sudah diambil oleh Hanan dan Siti. Ia tahu, meskipun berusaha keras untuk mempertahankan pernikahannya dengan Hanan, ia sudah kehilangan segalanya. Semua kebohongan yang ia rajut selama ini telah terbongkar, dan tak ada yang bisa lagi membalikan waktu. Di tengah ketegangan yang memuncak ini, Siti dan Hanan, meski berhadapan dalam rasa sakit dan kekecewaan, kini berdiri dalam satu kesatuan. Mereka tidak lagi terjebak dalam pengaruh Khalid. Mereka telah membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Khalid, yang semula tampak seperti pria yang memiliki segalanya, kini merasa hancur. Ia kehilangan kendali, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Setelah semua yang terjadi, keputusan terakhir dari Siti adalah sebuah langkah yang sangat berani dan penuh konsekuensi. Setelah konfrontasi yang penuh emosi dengan Khalid dan Hanan, ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur lagi. Kehidupan yang telah ia jalani selama ini tidak lagi bisa dipertahankan. Kebohongan, manipulasi, dan rasa takut yang terus menghantuinya membuatnya sadar. Ia harus pergi, meninggalkan segala sesuatu yang telah mengikatnya. Pagi itu, Siti berdiri di depan pintu rumah keluarga Al-Fayez, menatap rumah yang telah menjadi tempat ia bekerja selama bertahun-tahun. Semua kenangan buruk dan baik bercampur aduk di dalam pikirannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah waktunya untuk mengubah hidupnya. Amir, yang selama ini menjadi teman dan pendukungnya, berada di sampingnya. Kamu pasti bisa, Siti, kata Amir dengan penuh keyakinan. Ini adalah jalanmu untuk meraih kebebasan. Tak ada yang lebih berharga dari kebebasan ini. Siti menatap Amir dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih, Amir. Aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuanmu. Aku akan mulai dari awal. Aku harus pergi. Dengan satu langkah mantap, Siti meninggalkan rumah itu. Meninggalkan segala kenyamanan semu yang ditawarkan Khalid. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, namun juga penuh harapan. Siti tahu bahwa ia harus berjuang untuk dirinya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Ia memilih untuk membangun hidup yang lebih baik, meskipun tak tahu pasti apa yang menantinya di luar sana. Di sisi lain, Hanan juga menghadapi kenyataan bahwa pernikahannya dengan Khalid sudah berakhir. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang suaminya yang penuh kebohongan dan pengkhianatan, Hanan akhirnya memutuskan untuk berdiri sendiri. Ia sudah terlalu lama terperangkap dalam intrik dan permainan Khalid. Sekarang, ia memilih untuk memulihkan dirinya dan mencari kebahagiaan yang telah lama ia lupakan. Hanan, kamu tidak bisa pergi begitu saja, kata Khalid, dengan nada penuh keputusasaan, ketika Hanan mengajukan perceraian dan mengemasi barang-barangnya. Ini bukan tentang pergi, Khalid. Ini tentang aku kembali ke diriku sendiri, jawab Hanan, dengan tegas. Aku tidak akan lagi hidup dalam dunia yang kamu rusak dengan kebohongan dan pengkhianatan. Khalid, yang selama ini terbiasa mengontrol semuanya, merasa terpojok. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia telah kehilangan semuanya. Hanan, Siti, bahkan dirinya sendiri,
Semuanya hancur karena keputusan-keputusan bodohnya yang dipenuhi dengan manipulasi dan egoisme. Siti, yang sudah meninggalkan rumah keluarga Al-Fayez, berjalan menjauh menuju kehidupan yang baru, dengan tekad yang kuat meski penuh ketidakpastian. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia memilih untuk mengendalikan hidupnya sendiri, untuk mengejar kebebasan yang selama ini ia dambakan. Amir, yang tetap mendampinginya, memberikan kata-kata terakhir. Ini adalah awal baru, Siti. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Di akhir cerita kita melihat perubahan besar pada kedua wanita ini, Siti dan Hanan. Siti memilih jalan yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Hanan, meski terluka, akhirnya menemukan keberanian untuk memutuskan hubungan yang telah merusak hidupnya. Keduanya berjuang untuk kebebasan mereka, memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip dan keyakinan mereka. Khalid, di sisi lain, berdiri di tengah kehancurannya. Semua yang ia pikirkan tentang kendali dan kekuasaan akhirnya runtuh. Ia kehilangan tidak hanya istrinya, tetapi juga Siti, yang pernah ia anggap sebagai alat untuk memenuhi keinginannya. Dalam keheningan yang menyelimuti rumah Al-Fayez, Khalid merasakan penyesalan yang mendalam, tetapi sudah terlambat untuk memperbaiki segalanya.